dan Hadar mengungkapkan kecurangan-kecurangan atau dugaan kecurangan-kecurangan dan ngeri-ngeri sedap diduga melibatkan istana dan sejumlah institusi kementerian. Katanya permintaan untuk meloloskan partai tertentu itu atas desakan atau atas perintah, atas kode istana. Misalnya ada komisioner di tingkat daerah yang sekarang tidak boleh lagi melihat data karena dianggap sebagai pengkhianat yang akan membocorkan. Kami tidak ingin situasi ini terus terjadi sampai pemilu nanti. Mohon DPR bisa membantu untuk menata lembaga ini. Lembaga ini sudah rusak, sudah melakukan kecurangan secara berjamaah dan dianggap biasa saja, kata Hadar. Sekali lagi, sekarang bola ada di tangan DPR, terutama Komisi 2. Apakah mereka akan menindaklanjuti ini sebagai masalah yang serius atau akan gone with the wind, terbang bersama angin, seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya sobat, kita lanjutkan lagi soal rapat DPR dengan koalisi masyarakat untuk pemilu bersih dengan jubirnya Hadar Nafis Gumai, mantan anggota KPU, dan Hadar mengungkapkan kecurangan-kecurangan atau dugaan kecurangan-kecurangan dan ngeri-ngeri sedap diduga melibatkan istana dan sejumlah institusi kementerian. Katanya permintaan untuk meloloskan partai tertentu itu atas desakan atau atas perintah, atas kode istana. Nah, itu yang disampaikan oleh Hadar Gumai mewakili koalisi masyarakat, dan tiba-tiba rapat diminta untuk tertutup begitu nama istana disebut. Itu permintaan dari Doli Kurnia dari Partai Golkar. Nah, coba kita baca sobat era sekalian apa dan di mana duduk permasalahannya. Kita lihat, coba kita bacakan ya. Oke. Rapat DPR mendadak tertutup usai WA dugaan kecurangan pemilu dibuka. Jakarta, CNN Indonesia. Rapat dengar pendapat umum RDPU antara Komisi 2 DPR dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendadak menjadi tertutup usai pihak koalisi menyinggung temuan komunikasi antara KPU Pusat dan KPU Daerah terkait proses meloloskan partai tertentu. Awalnya Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Partai Golkar membuka RDPU secara terbuka. Kemudian perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumai dipersilakan untuk memaparkan temuan-temuan soal dugaan kecurangan pemilu di tahap verifikasi partai politik. Hadar menjelaskan ada dugaan instruksi dari KPU Pusat untuk melakukan perubahan data di proses verifikasi faktual partai yang belum memenuhi syarat di beberapa wilayah. Nah, tentu ini sangat mengagetkan bagi kami, ini bisa terjadi. Tetapi itulah yang berlangsung, kata Hadar. Hadar lantas mengungkapkan ada perintah dari KPU Pusat untuk membantu meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora di 24 provinsi. Pada sistem di Sipol, perintahnya untuk bantu Parpol Partai Gelora ya dibutuhkan untuk dilakukan di 24 provinsi, dan di situ ada masing-masing provinsi masih berapa kabupaten kota lagi yang harus MS memenuhi syarat dari partai itu, kata Hadar. Hadar mengungkapkan KPU daerah awalnya telah rampung untuk membuat kesimpulan berita acara pada tanggal 5 Desember pagi harinya. Kemudian tiba-tiba datang instruksi dari KPU Pusat untuk mengubah hasil berita acara pada siang harinya. Ini contoh satu kabupaten kota, mereka lakukan rapat pleno membahas
kita lanjutkan atau tidak permintaan KPU pusat ini. Akhirnya disimpulkan 4 orang setuju, maka 4 orang ini setuju karena ini hierarkis dan seterusnya. Tapi ada 1 orang yang menolak dan anggap ini kerja yang tak sesuai aturan dan tak jujur, kata Hadar. Jadi mereka orang 4 ini harus nonton film A Few Good Men yang dibintangi oleh Demi Moore dan Tom Cruise dengan Jack Nicholson. Jadi Jack Nicholson sebagai kolonel kalau tidak salah itu memerintahkan Red Coat. Jadi ada tentara yang sakit di perbatasan Kuba di Guantanamo kalau tidak salah, itu merengek-rengek minta dikembalikan. Ini Jack Nicholson sebagai komandan jengkel dengan perilaku cengeng orang ini, lalu dia perintahkan secara formal agar dipulangkan. Tapi perintah di belakang layarnya adalah Red Coat, bunuh, habiskan. Karena dia tidak mau lihat orang cengeng. Dan akhirnya sersan yang melakukan eksekusi itu tetap diberhentikan. Jack Nicholson-nya dihukum, dia tetap diberhentikan dan bilang why? Dia protes karena dia menganggap melaksanakan perintah atasan. Nah, di situ kemudian moralnya adalah perintah atasan itu yang wajib adalah yang tidak melanggar undang-undang. Perintah atasan yang melanggar undang-undang itu wajib ditolak. Kalau kita kerjakan malah justru kita akan dihukum. Itu ya. Jadi 4 anggota KPU itu harus paham. Mudah-mudahan mereka paham ya, KPU daerah. Oke. Ini contoh satu kabupaten kota mereka lakukan rapat pleno membahas kita lanjutkan atau tidak permintaan KPU pusat ini. Akhirnya disimpulkan 4 orang setuju, maka 4 orang ini setuju karena ini hierarkis dan seterusnya. Tapi ada 1 orang yang menolak dan anggap ini kerja yang tak sesuai aturan dan tak jujur, kata Hadar. 4 orang itu harus dipecat juga ya. Hadar juga mengungkapkan tangkapan layar pesan WhatsApp dari anggota KPUD yang resah dengan instruksi KPU RI terkait dengan upaya meloloskan partai tersebut. Persisnya saya nggak tahu, nanti mudah-mudahan Pak Doli bisa mengeceknya, kata Hadar. Ketika Hadar tengah melanjutkan paparannya, Doli memotongnya. Ia meminta agar RDPU ini dilanjutkan secara tertutup. Saya mohon maaf karena ini menyebutkan terkait beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi. Saya kira rapat ini kita alihkan ke terbuka, ke tertutup saja, kata Doli. Hadar lantas mempertanyakan usulan Doli tersebut sebab data yang dipaparkannya merupakan informasi publik. Ini kan informasi publik, sebaiknya kita buka atau bagaimana, tanya Hadar. Doli tetap berkukuh agar rapat ini digelar tertutup sebab temuan koalisi masyarakat sipil menyebut beberapa institusi yang harus dikonfirmasi. Soalnya ini menyebut institusi ini kan harus dikonfirmasi, berita ini harus kita konfirmasi. Saya minta persetujuan, minta ditutup ya, kata Doli. Tak hanya tertutup, Doli juga meminta agar pewarta untuk tak mempublikasikan berita soal data yang dipaparkan Hadar. Saya minta teman-teman media yang barusan tadi, ini kan info yang didapatkan teman-teman. Persoalannya menyebutkan beberapa pihak. Tolong tadi di take down, kata Doli. CNNindonesia.com berupaya mengkonfirmasi informasi terkait dengan komunikasi WA antara KPU pusat dengan KPU daerah tersebut, namun sampai berita ini dipublikasikan belum ada respons. Isu dugaan intimidasi dari KPU RI ke petugas KPUD terbuka di publik belakangan ini. Komisioner KPU RI Idam Holik telah mengklarifikasi kesaksian petugas KPUD yang tak disebutkan namanya itu. Ia tak membantah soal ancaman. Namun katanya ancaman itu ia sampaikan dalam konteks tidak untuk meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu. Untuk meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu. Konteksnya itu siapa yang tidak tegak lurus, maksudnya tidak disiplin melaksanakan SE itu dan ada SE-nya, dan tidak ada konteks memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, kata Idam. Nah, ini nggak masuk akal. Ngapain dia ancam-ancam? Dia mengancam-ancam tuh ngapain? Karena kalau orang sudah disumpah melakukan jabatannya, ya ngapain diancam lagi? Justru sebaliknya, yang mengancam itu biasanya kalau nggak nurut perintah, dan biasanya perintah yang perlu dengan ancaman itu adalah perintah yang menyalahi peraturan. Kalau perintah yang sesuai dengan on the right track, ngapain diancam-ancam ya? Itu logikanya, sobat daerah sekalian. Oke, kalau ini dari suara.com lebih kurang lebih sama ya, tapi ini lebih berani menuliskannya. Nama istana terseret-seret di dugaan kecurangan KPU, Komisi 2 langsung alihkan rapat dengan Hadar jadi tertutup.
Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia memutuskan rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dilakukan tertutup. Padahal RDPU dengan agenda mendengarkan penyampaian aspirasi mengenai indikasi kecurangan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu itu sebelumnya dilakukan terbuka. Adapun rapat diputuskan tertutup setelah salah satu perwakilan koalisi yakni Hadar Nafis Gumai membuka dan memaparkan salah satu slide berisi percakapan yang diduga terkait dengan kecurangan oleh KPU RI. Dugaan kecurangan dan pelanggaran oleh KPU itu berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Dalam paparannya Hadar membacakan ulang isi percakapan yang ditampilkan di dalam slide di layar ruang rapat. Tampilan serupa juga ditayangkan secara daring melalui kajian YouTube Komisi 2 DPR RI Channel ya, melalui YouTube. Ada yang menjadi pemantik Doli memutuskan rapat tertutup ialah ketika Hadar menyebutkan sejumlah institusi yang diduga memberikan instruksi terhadap kecurangan KPU. Sebagaimana isi percakapan, Hadar menyebutkan pihak tersebut diantaranya adalah Istana, Mendagri, Menko Polhukam. Kemudian 3, langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam dan lain-lain, kata Hadar membacakan isi percakapan dari hasil tangkapan layar Rabu. Hadar sendiri hanya membacakan, ia mengaku tidak mengetahui lebih lanjut. Mantan komisioner KPU itu kemudian berharap kepada Komisi 2 untuk memeriksa lebih lanjut. Gitu ya, bunyinya begitu ya. Persisnya saya tidak tahu. Nanti mudah-mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengeceknya. Kami harapkan demikian, kata Hadar. Sesampainya Hadar selesai membacakan poin 4 di percakapan, Doli kemudian menginterupsi paparan Hadar. Sebentar Pak, sebentar. Saya kira saya mohon maaf nih teman-teman ini karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi. Saya kira rapat ini kita alihkan ke tadinya terbuka tertutup saja ya, kata Doli. Mendengar itu Hadar bertanya soal keputusan Doli yang meminta rapat dilakukan tertutup. Tertutup Pak Doli, tertutup, tanya Hadar. Iya, kata Doli. Hadar menilai apa yang menjadi paparannya merupakan informasi publik, karena itu ia bertanya apakah tidak sebaiknya rapat tetap dilangsungkan terbuka, tetapi Doli tetap kepada keputusannya. Soalnya ini nyebut-nyebut nama institusi ya, nanti khawatir ini kan harus dikonfirmasi, berita ini kan harus kita konfirmasi. Jadi nanti menyebar luas kemana-mana, jadi saya minta persetujuan teman-teman kita alihkan tertutup ya, kata Doli. Adapun dalam paparannya Hadar menunjukkan sejumlah percakapan hasil tangkapan layar yang diduga terkait kecurangan KPU RI, mulai dari isi percakapan yang diduga merupakan perintah Ketua KPU RI kepada KPU Provinsi untuk meloloskan verifikasi parpol hingga percakapan mengenai komunikasi antar anggota KPU Provinsi terkait perintah KPU RI untuk ubah data. Adapun paparan lengkap Hadar yang membacakan isi percakapan soal komunikasi antar anggota KPU Provinsi terkait perintah KPU RI untuk ubah data sebagai berikut. Barusan Pak Idam, ini Idam Holik telepon saya. Setelah bicara dengan Pak Idam dioper kepada Pak Agus Melas yang isinya, jadi ini duanya anggota KPU. Satu, saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak Agus dan Pak Derajat. Dan Pak Sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hashim yang sedang ada di Padang. Jadi Pak Derajat saya tidak tahu siapa, mungkin anggota KPU juga sepertinya. 2, sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi isi percakapan disensor itu supaya itu saya tutup agar komunikasi dengan admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Kemudian 3, langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam dan lain-lain. Gitu ya, bunyinya begitu ya, persisnya saya tidak tahu. Nanti mudah-mudahan Pak Doli dan kawan-kawan bisa mengeceknya, kami harapkan demikian. Kemudian yang 4, Pak Agus juga mengatakan sudah hubungi Pak, isi percakapan disensor. Nah itu ditutup, itu ada di provinsi yang sama sebagai ketuanya, karena ini pekerjaan teknis maka saya hubungi Pak Idam dan Pak Agus minta kita amankan, kata Hadar. Ya sahabat era sekalian, kita lihat ini ya, sebenarnya ada beberapa foto yang bisa di forward ya, bisa diperlihatkan kepada sobat RH sekalian ketika acara kemarin berlangsung. Kemudian juga ada ini ya, ada siaran persnya juga. Oke, nanti kita lihat ya siaran persnya. Kemudian ada ini ya, live streaming Komisi 2 yang barangkali bisa dilihat, dan juga ada semacam PowerPoint dari Hadar Nafis Gumai yang nanti kita akan share ya. Jadi sahabat era sekalian, menarik ini untuk dilihat karena sekali lagi ini hal yang tentunya tidak patut ya,
kalau terlibat hal-hal seperti ini, baik KPU maupun pihak di luar KPU, ya, termasuk istana sekalipun. Ya, sobat semuanya, itu saja ya. Dan kita mau bacakan komentar sobat RH terkait dengan hal ini ya. Di sini juga menarik ya sebenarnya. Oke, nanti kita bacakan press conference-nya ya. Press conference-nya kita bacakan, dan bila perlu kita hubungi juga Hadar Nafis Gumai ya. Dia teman saya, tapi saya bayangkan mungkin dia lagi sibuk di di media lainnya pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, sobat semuanya, ini ada kelanjutan dari soal curang tadi ya. Ini ada pertama press release dari Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu Bersih, dan juga ada presentasi ya, rapat dengar pendapat umum yang disampaikan ke DPR kemarin. Kita bahas dan kita bacakan satu-satu ya, karena ini menarik. Isunya sedang hangat, sedang hot, dan ini juga penting untuk menjaga pemilu agar tetap berkualitas. Jangan sampai pemilu kemudian menjadi pemilu yang parah, pemilu yang kacau gitu ya, pemilu yang tidak jelas. Kita inginkan pemilu yang berkualitas. Coba kita bacakan. Ini press release-nya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang terdiri dari ICW ya, Indonesia Corruption Watch, Perludem, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, kemudian ada CALS, ada Kopel, Netgrid, PSHK, Amar Law Firm, dan Public Interest Law Office ya. Kemudian FIK Ornop, Temis, Indonesia Law Firm, Pusako, Eva Unan, dan kemudian adalah Public Virtue Institute. Siaran pers, ada indikasi kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Koalisi Kawal Pemilu Bersih temui Komisi 2 DPR RI. Jakarta, 11 Januari 2023 kemarin ya. Koalisi Kawal Pemilu Bersih laporkan dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu ke Komisi 1 DPR RI dalam forum rapat dengar pendapat umum pada 11 Januari 2023 pukul 11.00 WIB. Dalam pemaparannya, koalisi membawa bukti-bukti kecurangan yang dikumpulkan dari pos pengaduan masyarakat tentang kecurangan verifikasi partai politik. Jadi mereka buat pos pengaduan masyarakat ya. Ada dugaan kecurangan berupa intimidasi dan intervensi dari KPU pusat kepada penyelenggara pemilu di daerah untuk memanipulasi data agar meloloskan partai politik tertentu dalam tahapan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024. Terang Hadar Nafis Gumai dari Netgrid yang mewakili Koalisi Kawal Pemilu Bersih. Dugaan kecurangan tersebut, lanjut Hadar, dilakukan dengan cara memaksa penyelenggara pemilu daerah mengubah status data hasil verifikasi keanggotaan sejumlah partai politik yang tidak memenuhi syarat TMS menjadi memenuhi syarat MS, sehingga partai politik terkait yang awalnya belum memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Bukti dugaan kecurangan pemilu juga tersebar dalam 2 video yang menampilkan petinggi KPU RI Idham Holik saat mengeluarkan kalimat dengan nuansa intimidatif kepada jajaran penyelenggara pemilu daerah. Ini merupakan bentuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat pusat. Kecurangan ini bisa merusak tatanan demokrasi dan konsep negara hukum kita, juga merusak desain kepartaian dan efektivitas pemerintahan kita. Kalau ini dibiarkan bisa jadi kotak Pandora yang melanggengkan kecurangan-kecurangan di pemilu selanjutnya, kata Hadar yang juga mantan anggota KPU ya. Hadar juga menyampaikan bahwa pembiaran kecurangan pemilu seperti ini bisa mendatangkan permasalahan legitimasi bagi pihak yang terpilih nanti karena ketidakpercayaan masyarakat. Masalah ini juga akan meruntuhkan pandangan masyarakat dan dunia internasional terhadap pemerintahan Indonesia yang beresiko terhadap ketidakstabilan dan ekonomi kita.
kita. Dalam audiensi tersebut, para anggota Komisi 2 DPR RI mengapresiasi upaya koalisi dalam mengadvokasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Setelah melihat bukti-bukti dugaan kecurangan yang ditampilkan koalisi, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung membuat rapat menjadi tertutup karena data-data yang ditampilkan sangat sensitif. Komisi 2 menerima audiensi teman-teman dalam rangka menjaga pemilu kita tetap berkualitas sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan yang sudah kita sepakati. Bahan-bahan yang teman-teman berikan ini akan kami jadikan catatan yang kita akan bahas dengan rapat kerja dengan mitra yang berkaitan khususnya dengan Mendagri dan penyelenggara pemilu. Kalau ada bahan-bahan yang masih kurang, mohon disampaikan kepada kami sehingga nanti saat kami berbicara nanti itu berdasar dan faktual. Kami juga akan membahas laporan ini dalam rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu dan DKPP jam 1 nanti, kata Ahmad Doli Kurnia. Komisi 1 DPR RI juga menyatakan akan mendukung gerakan koalisi selama tidak menyebabkan penundaan pemilu 2024. Ya, bukan koalisi yang koalisi mengapresiasi respons dan dukungan yang diberikan para anggota Komisi 1 DPR. Kami berharap persoalan ini bisa dituntaskan melalui suatu proses hukum sehingga pihak yang terbukti melanggar bisa dijatuhkan sanksi. Kami di koalisi tidak berpikiran untuk berusaha mengacak-acak atau menunda pemilu. Kami ingin memastikan pemilu bisa berlangsung tepat waktu tapi dengan kualitas yang baik dan tapi dengan kualitas yang baik dan masalah ini harus dibenahi sekarang selagi kita masih punya waktu, jawab Hadar. Menutup audiensi tersebut, koalisi juga meminta anggota Komisi 2 menjaga informasi yang disampaikan dengan mempertimbangkan situasi kerja di KPU daerah yang saat ini tidak lagi rukun dan kondusif. Saat ini teman-teman KPU di daerah sedang terancam. Hubungan kerja mereka sudah tidak rukun lagi, sudah berubah situasinya. Teman-teman yang sudah menolak kecurangan ini dikucilkan. Misalnya ada komisioner di tingkat daerah yang sekarang tidak boleh lagi melihat data karena dianggap sebagai pengkhianat yang akan membocorkan. Kami tidak ingin situasi ini terus terjadi sampai pemilu nanti. Mohon DPR bisa membantu untuk menata lembaga ini. Lembaga ini sudah rusak, sudah melakukan kecurangan secara berjamaah dan dianggap biasa saja, kata Hadar. Kemudian gerakan koalisi kawal pemilu bersih juga menggalang dukungan publik di laman petisi change.org untuk melawan dugaan kecurangan pemilu. Dimulai dari awal tahun, petisi yang berjudul DKPP usut tuntas dugaan kecurangan proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU RI ini sudah didukung 6.000 orang. Wah, kalau didukung 6.000 orang ya mending kita di RH Channel saja nanti ya. Kami juga meminta dukungan kepada masyarakat untuk mengawal masalah ini hingga pemilu kita bebas dari praktik kotor. Untuk menandatangani petisi, teman-teman bisa kita klik tautan www.change.org ya, kemudian _ jangan curangi pemilu, tutup Fadli Ramadhani, anggota koalisi dari Perludem. Jadi ada narah hubungnya Hadar Nafis Gumai dan Fadli Ramadhani. Sobat era sekalian, ini selain ada press release juga ada bahan RDPU ya. Jadi Hadar Nafis Gumai menyampaikannya kepada saya dan menarik untuk melihat bahan rapat dengar pendapat umum mereka yang disampaikan kepada DPR ya dalam bentuk PowerPoint. Kita lihat ya ada berapa jumlah PowerPoint-nya? Ada 8. Jadi nggak banyak kita bisa bacakan satu-satu sobat era sekalian. Coba kita lihat ya. Oke, siap ya? PowerPoint-nya, dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual partai politik dan optimalisasi peran pengawasan DPR. Jakarta 11 Januari 2023 disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum anggota Komisi 2 DPR RI dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Di sini ada ICW, Perludem, KALS, Kopel, Netgrid, PSAK, Amar Law Firm dan Public Interest Law Office, FIK Ornop, Temis Indonesia Law Firm, Kopel Pusako Kopel sudah tadi, Pusako Unan, Public Virtue Institute, Change.org. Coba kita lihat ya. Ini adalah tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai
calon peserta pemilu ya, jadwal-jadwal saya kira kita tidak perlu bacakan lebih lanjut. Nah, ini pendahuluan. Terdapat dugaan telah terjadi kecurangan berupa intimidasi dan intervensi dari penyelenggara pemilu di tingkat pusat, yaitu KPU RI, kepada penyelenggara pemilu di daerah untuk memanipulasi data agar memudahkan kelolosan partai politik tertentu dalam tahapan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024. Dugaan kecurangan berdampak pada integritas dan kemurnian proses pemilu serta bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Padahal merupakan keniscayaan bahwa penyelenggaraan pemilu harus menjaga integritas pemilu, menghindari tindakan favoritisme dan korupsi, profesional serta melaksanakan peraturan perundang-undangan secara akurat. Dan ini adalah verifikasi faktual parpol dan dugaan pelanggaran ya. Jadi membuat lembar kerja verifikasi faktual baru yang MS memenuhi syarat, buat tanda tangan palsu, dibuat berita acara dan lampiran baru. Ini salah satu metode kecurangannya. Kemudian tuh ya, salah satunya membuat daftar perbaikan anggota di memenuhi syarat di MS-kan apapun kondisinya. Itu karena perintah ya. Akuntabilitas SIPOL. SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik KPU, dikelola secara tidak terbuka, transparan, dan akuntabel kepada publik dengan alasan, maksudnya tidak terbuka, tidak transparan, dan tidak akuntabel kepada publik dengan alasan perlindungan data pribadi. Padahal beberapa data seperti nama pengurus, alamat sekretariat, dan beberapa data lainnya dapat dibuka kepada publik. Bawaslu tidak mendapatkan akses yang luas untuk mengawasi SIPOL. Bawaslu juga tidak bertindak padahal memiliki otoritas dan personel, serta jaminan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan termasuk memastikan akuntabilitas SIPOL dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Pemilu bersih dan tepat waktu. Kecurangan dalam tahapan verifikasi faktual parpol menciderai prinsip luber, jurdil, dan demokratis yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, Koalisi Kawal Pemilu Bersih menghendaki pelaksanaan pemilu yang tepat waktu sekaligus berjalan luber, jurdil, dan demokratis. Ya, jadi fair and democratic election. Kecurangan yang terbiarkan pasti akan menggadaikan integritas pemilu yang berdampak pada merosotnya kepercayaan publik serta gangguan pada legitimasi pemilu 2024. 4 dampak kecurangan. 1. Merusak bangunan demokrasi dan ketatanegaraan serta konsep negara hukum. 2. Merusak desain sistem kepartaian dan efektivitas pemerintahan. 3. Merugikan pemilih karena akan menghadirkan partai-partai yang tidak kompeten karena lolos dari hasil kecurangan. Dan keempat, kotak Pandora bagi terjadinya kecurangan-kecurangan lanjutan dalam tahapan pemilu lainnya ya. Jadi itu penting ya. Kemudian gerakan mendukung pemilu bersih dan tepat waktu didorong dan didukung oleh tokoh-tokoh pemilu dan demokrasi yang berasal dari lintas organisasi, disiplin ilmu, dan institusi pendidikan. Antara lain Ramlan Surbakti, Busro Muqaddas, Laude M. Syarif, dan lain-lain. Ramlan mantan anggota KPU, wakil ketua bahkan, Busro Muqaddas mantan ketua KPK dan juga Komisi Yudisial, Laude M. Syarif mantan anggota KPK. Penting untuk menyegerakan pengusutan secara tuntas dan hukuman yang setimpal bagi terduga pelaku yang terbukti melanggar agar dapat menjamin kepastian hukum, tidak mengganggu tahapan pemilu dan menghindari adanya oknum-oknum anti demokrasi yang memanfaatkan isu ini sebagai pendulum wacana penundaan pemilu, juga dalam rangka menjamin praktik pemilu bersih dan demokratis sebagai bentuk komitmen pemerintahan saat ini kepada konsolidasi demokrasi Indonesia. 7. Advokasi koalisi memfasilitasi somasi KPU daerah terhadap KPU RI, pembukaan posko pengaduan, pelaporan pelanggaran administratif pemilu kepada Bawaslu Sulawesi Selatan, pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Kemudian rekomendasi DPR melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana amanat pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga DPR perlu mengambil langkah-langkah serius atas dugaan kecurangan dalam tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak DPR melalui Komisi 2 DPR RI menggunakan pasal 38 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan ruang kepada DPR untuk merekomendasikan pemberhentian anggota KPU RI jika kemudian terbukti melakukan pelanggaran dalam proses verifikasi partai politik. Ya, sahabat sekalian, itu tadi poin-poin yang disampaikan oleh koalisi NGO ya, Masyarakat Kawal Pemilu Bersih. Menarik ya apa yang mereka sampaikan, karena ini soal yang terkait dengan hal yang ya tentu saja sangat-sangat penting bagi proses berdemokrasi di kita. Sekali lagi sekarang bola ada di tangan DPR, terutama Komisi 2. Apakah mereka akan menindaklanjuti ini sebagai masalah yang serius atau akan gone with the wind, terbang bersama angin, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal gangguan terhadap pemilu yang jujur dan adil itu adalah masalah yang sangat-sangat serius. Kalau wasitnya sudah tidak kredibel, wasitnya berpihak, wasitnya bisa disetir, wasitnya bisa diinstruksikan, bisa dipaksa, bisa diancam, maka pertandingan pasti tidak akan berlangsung secara benar, tidak bisa berlangsung secara jujur dan adil. Jadi tidak ada cara lain ya bagi DPR untuk mengawal proses ini, termasuk juga mengawal mempermasalahkan keterlibatan atau dugaan keterlibatan istana dalam soal verifikasi faktual ini. Kalau soal kepesertaan pemilu saja sudah mulai cawe-cawe, apalagi nanti hasil pemilu ya, apatah lagi hasil pemilu presiden yang tentu akan membawa dampak yang besar terhadap kelanjutan dan ketidaklanjutan rezim ini. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi saya pribadi selalu mengatakan dan menghimbau harusnya Presiden Jokowi bersikap netral terhadap proses berpemilu ini. Jadi jangan jadikan pemilu ini sebagai ladang untuk mempertahankan at all cost kekuasaan yang ada, tetapi ladang untuk meninggalkan legacy yang baik yang patut dikenang orang, agar Presiden Jokowi itu dikenang sebagai bapak demokrasi, begitu maksudnya ya, bukan orang yang menjegal demokrasi. Itu saja sobat era sekalian, silakan diikuti isu ini soal konferensi dari masyarakat sipil ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.